dalam proses berkomunikasi seringkali kita melihat teman komunikasi kita mungkin lupa, mungkin tidak mematikan auditori internal dia. Saatnya ngapain? Minta konfirmasi, minta diulangi. Tujuannya adalah supaya apa yang Anda sampaikan diterima dengan baik. Oke, selamat pagi buat Anda semuanya yang setia dan sudah subscribe saya dan sudah like dan komen, bahkan sudah mencet tombol notifikasi. Sehingga ini adalah update untuk Anda. Saya akan berbagi tentang 4 tips bagaimana komunikasi yang efektif. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, seringkali dalam proses sehari-hari, apalagi kita jarang bertemu muka, jarang bertemu dengan partner, jarang bertemu dengan teman kerja, pimpinan, bos Anda, atau siapapun. Bahkan kalau yang sudah bertugas jarak jauh, Anda harus membagi waktu supaya Anda ada waktu untuk mengisolasi diri Anda. Kalau emang Anda habis dari daerah zona merah misalnya, makanya ini komunikasi ini sangat-sangat penting. Karena kalau enggak, risikonya adalah Anda bisa ada hal-hal kecil yang membuat keributan, membuat marah. Bahkan yang menarik adalah salah paham dan salah pengertian akhirnya menjadikan informasi atau komunikasi atau pesan yang tadinya Anda niatkan baik untuk seseorang atau untuk teman bicara Anda atau teman partner Anda atau siapapun Anda, jadinya sia-sia karena diartikan negatif oleh dia. Jadi dengan 4 tips ini semoga setelah ini Anda akan jauh lebih efektif lagi dan Anda akan tahu dan akan memperbaiki. Saya ini harus memperbaiki di bagian apa sehingga dalam proses komunikasi saya bisa diterima dengan baik, saya direspon dengan baik, dan yang paling penting adalah apa yang ingin saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Betul? Itu yang Anda inginkan? Baik. Nah, sekarang kita ngomongin tips yang pertama. Nah, tips yang pertama apa dong, Coach? Tips yang pertama ternyata sederhana. Ini buat Anda semua mungkin mulai sekarang kepikiran, walah kalau kayak gini juga saya sering lakukan itu. Bahkan kadang-kadang Anda berpikirnya, oh ya kayak gini mah sering saya. Oke, dalam proses berkomunikasi, dalam proses Anda memberikan pesan, Anda tidak sendiri. Jadi tips pertama adalah komunikasi itu 2 arah. Artinya, berikan respon, Anda lihat dulu teman bicara Anda atau sedang Anda bicara dengan siapa, sehingga dalam proses Anda menyampaikan, Anda tidak sendiri. Orang di luar sana ngomong sendiri dan orang nggak ngerti. Jadi artinya apa? Pada saat berbicara, Anda jangan ngomong terus. Berikan jeda, tunggu respon dari teman bicara Anda. Kalau Anda bertatap muka langsung atau by phone atau Anda kata chatting, ya Anda tunggu responnya. Nggak bisa Anda langsung semuanya, biar semuanya. Yang terjadi Anda pelan-pelan, kok saya nggak direspon, malah Anda sendiri juga jadi marah. Oke, nah jadi tips pertama dalam 4 tips komunikasi yang efektif, ingat komunikasi itu 2 arah. Berikan respon, berikan jeda, lihat siapa yang sedang Anda ajak bicara, dan selanjutnya setelah itu Anda akan mudah untuk saling bergantian untuk berbicara. Efektif dan yang menarik ini adalah satu hal yang penting, Anda fokus sama dia. Ayo, seringkali kalau kita bicara sama orang di luar sana, Anda seringkali bicara, saya juga bicara, kita ngapain? Di saat kita saya menatap Anda sekarang, pikiran saya menerawang kemana-mana. Anda sendiri gimana? Harapan saya fokus. Ingat, fokus kepada teman bicara. Kalau orang lain di luar sana ngomongnya lawan bicara, saya mencoba mengurangi kata negatif, saya ganti menjadi teman bicara. Sehingga Anda dalam proses berbicara ini lebih enak, nyambungnya juga enak. Oke, nah sekarang ngomongin tips yang kedua dong, Coach. Tips yang kedua gimana? Oke, dalam proses komunikasi yang efektif, gunakan pola bahasa atau gunakan bahasa yang cukup jelas dan dimengerti banyak orang.
Ingat, dalam proses Anda berkomunikasi, Anda bisa komunikasi dengan teman sebaya, Anda pakai bahasa di antara Anda, boleh. Terus bagaimana ngomong komunikasi dengan pimpinan? Anda nggak bisa lagi pakai dengan bahasa Anda. Saya sekarang ini karena sudah ya kalau disebut ini apa setelah milenial, pokoknya zaman anak muda sekarang nih cara komunikasinya jujur buat saya agak kaget, mengherankan. Bahkan orang anggapnya di luar sana jadi kayak agak nggak sopan. Tapi mungkin ini gaya bicaranya anak sekarang. Makanya seringkali dalam proses saya berdiskusi dengan mereka, saya coba sampaikan. Karena kembali lagi, buat Anda semua, Anda mau muda, mau tua, mau remaja, mau bapak ibu, Anda juga suka dihormati bukan? Nah, saya cuma menyampaikan Anda tidak perlu menggunakan bahasa yang seperti apa, tapi yang penting ada respect dan Anda hormati. Nah, yang tips kedua ini penting banget. Gunakan pola bahasa. Gunakan bahasa yang berarti umum. Kenapa? Karena seringkali saya melihat dalam proses komunikasi ngomong ke teman sama ngomong ke bos Anda anggap sama aja. Karena ini bahaya buat diri Anda. Bahkan Anda ngomong sama orang tua, seakan ngomong sama teman sendiri. Ya mungkin sesekali orang tua Anda bisa menerima. Tapi di saat mereka lagi sensitif seperti saya sebagai orang tua, anak saya yang sudah 17 tahun lebih, bahkan ada yang 20 tahun lebih, rasanya kayaknya waduh, kok kayaknya nggak enak banget dengernya ya. Cuman karena kita sebagai orang tua ingin terus mendidik, apalagi karyawan juga masih muda-muda kita ingin terus mendidik, ya kita ingatkan kembali. Jadi harapan saya tips kedua ini buat Anda semua, komunikasi gunakan pola bahasa dan bahasa yang dimengerti umum atau bersama. Ingat, bicara sama orang tua bahasanya harus tambahin apa. Bicara dengan anak kecil harus seperti apa. Bicara dengan teman kerja, bicara dengan rekan, bahkan bicara dengan klien, bicara dengan orang yang tidak dikenal harus seperti apa. Karena dalam proses berkomunikasi yang efektif, yang penting adalah pesan atau apa yang disampaikan diterima dengan baik. Betul? Atau Anda pengen ngomong, yang penting saya ngomong aja Pak. Ya udah, silakan aja Anda lakukan itu. Tapi pertanyaannya menjadi menarik. Kalau Anda melakukan itu, apakah sesuai dengan pesan yang Anda inginkan? Sesuai dengan komunikasi yang Anda sampaikan? Atau jangan-jangan Anda malah sakit hati? Ya. Nah, dalam proses ini saya ingin menyampaikan begini. Di dalam kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi ini dengan banyak model, banyak orang, banyak tipe, dan seringkali adalah kalau Anda mau ngomong apalagi itu Anda anggap penting, coba Anda bikin skrip, pikirkan dulu. Anda kalau perlu Anda catat, Anda buat secara tertulis Anda mau menyampaikan apa kalau Anda tidak terbiasa. Jangan hanya gampang deh ngomong, ntar ngerti kok asal ngomong. Betul, tapi sadar apa tidak kadang-kadang penyampaiannya jadi berbeda. Makanya ada beberapa orang di luar sana berpikir, saya juga dalam proses mengajar langsung juga menyampaikan, kalau Anda berkomunikasi penting sebaiknya telepon kalau memang tidak bisa bertemu muka. Nomor satu adalah bertemu muka, penting sekali. Kenapa? Karena kalau Anda bertemu muka, Anda melihat ekspresinya langsung. Dan yang Anda ajak bicara juga melihat ekspresi Anda langsung. Tapi kalau Anda tidak bisa karena jarak, apalagi kondisi pandemik sekarang, Anda bisa lakukan dengan apa? Dengan telepon atau video call. Anda masih bisa lihat. Karena sekarang lagi zaman kan, kita ngomong dengan Zoom meeting, dengan Zoom, dengan video. Kenapa? Ini hanya untuk membuat Anda oke, di sana sedang bicara apa dan responnya seperti apa. Dan dalam proses ini harapan saya kurangi chatting. Kalau bisa jangan chatting kalau hal-hal penting, apalagi pesan penting. Khawatir penerimaannya salah. Tips ketiga. Nah, tips ketiga ini buat Anda bagaimana komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu adalah Anda sadari apa tidak, seringkali dalam berkomunikasi kan Anda ingin menyampaikan pesan. Ada sesuatu ingin Anda deliver. Nah, dalam proses seperti ini, lakukan yang namanya pengulangan. Caranya gimana dong, Coach? Gampang. Begitu Anda sudah bicara, Anda selesai, Anda jeda, nunggu. Tadi di tips yang pertama, menunggu respon. Terus yang kedua, setelah Anda mendapatkan respon di proses kedua, apa yang Anda lakukan? Yaitu apa? Pola bahasa sudah sama. Nah, sekarang yang ketiga, sudah sandal terima respon, Anda sudah berkomunikasi, sudah chit-chat dengan enak ngobrolnya. Nah, yang ketiga ini minta diulangi. Contohnya, tadi aku ngomong 3 hal penting itu apa? Pesan yang aku sampaikan apa? Tolong ulangi. Nah, pada saat diulangi pertama kali, sebaiknya Anda menahan diri untuk salah. Masa kayak gitu aja nggak ngerti. Sebaiknya Anda langsung menilainya. Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Coba lakukan itu dengan sabar. Tujuannya apa? Bahwa Anda melatih orang yang sedang Anda bicara.
kalau emang itu karyawan Anda atau itu rekan partner Anda atau siapapun yang sering Anda temuin supaya tidak terulang kembali. Ya walaupun coach sering coach udah diomongin berkali-kali, bahkan kayaknya budek deh, kayaknya nggak nyambung deh. Ya itu risiko buat Anda untuk menahan. Ya kembali lagi kehadiran dia mungkin untuk mencoba melatih Anda supaya lebih sabar. Karena apa? That's your choice. Itu pilihan Anda sendiri kan. Tapi kembali lagi pasti ada sisi positif dari dia. Nah, kembali lagi dalam proses berkomunikasi Anda punya peran. Peran Anda adalah ingin diterima dengan tepat dan baik apa yang Anda sampaikan. Berarti ya sudah, sabar. Nah, kenapa? Nah, tadi di tips yang kedua kan kita ngomongin menggunakan pola bahasa. Yang ketiga nih yang saya tambahkan lagi, ingat body language atau apa bahasa tubuh respon dari yang sedang Anda ajak bicara. Seringkali dalam proses bicara Anda melihatnya kayaknya nggak senang saya ngomong, kayaknya kelihatannya dia nggak mau bicara. Ingat, matikan internal auditory itu, Anda sampaikan saja. Kalau terlihat ketidaksenangan, Anda tinggal, mohon maaf, apakah saya bisa teruskan pembicaraan ini? Itu lebih enak kalau itu bicara dengan orang yang lebih resmi, pimpinan, bos, atau rekan partner, atau orang yang tidak Anda kenal, atau customer. Tapi kalau ngomong temen ya, lu kenapa sih? Kayaknya lu lagi capek. Sampaikan aja, ingat, utarakan isi hati Anda. Nah ini harapan saya dalam proses tadi, mengulang, saya tambahkan dengan utarakan isi hati Anda. Nanti kita akan ngomongin tips yang keempat yang membungkus semua tips ini, sehingga Anda setelah ini akan jauh lebih efektif lagi. Tips yang keempat, nah ini yang ngebungkus semua tips yang 1, 2, 3 tadi yang saya sampaikan di awal. Nah tips keempat ini yang menarik. Anda dalam proses komunikasi jangan panjang lebar. Yang keempat ini singkat. Kalau emang Anda ingin menyampaikan, to the point aja. Banyak orang di luar sana, termasuk saya dulu di awal-awal karena saya lahir di Jawa, bahkan orang bilang orang Jawa itu kayak gitu ya coach. Mungkin saya juga ngalamin juga, yaitu apa? Kita seringkali terlalu banyak basa-basi. Sehingga ada orang yang tertentu, memang sih banyak orang atau mungkin ada orang atau beberapa orang suka dengan basa-basi. Tapi dalam proses komunikasi yang efektif setelah saya pelajari lebih dari 10 tahun, ternyata kalau Anda ada kepentingan sampaikan aja. Yang penting disampaikan dengan tips yang keempat, yaitu apa? Singkat dan berikan respect atau rasa hormat. Ingat, walaupun itu anak kecil, remaja, dewasa, teman partner Anda, teman kerja, ataupun pimpinan, atau siapapun, klien dan sebagainya, berikan rasa hormat. Kembali lagi, ada orang yang dalam proses berkomunikasi dengan anak-anak, sedikit nunduk ke bawah, jangan seperti sedang Anda bicara, seakan Anda di atas, anak kecil di bawah. Anda turun begini juga cukup bagus. Kembali lagi, body language tadi, tips yang ketiga itu membantu Anda untuk dibungkus di tips yang keempat, yaitu apa? Singkat dan berikan respect. Tujuannya apa? Kenapa coach harus seperti ini? Iya, karena orang, apalagi dengan kondisi sekarang, orang tidak lagi bisa berlama-lama untuk hangout atau ngobrol atau meeting. Diharapkan dalam proses bertemu itu singkat. Walaupun ya kita kembali lagi ini new normal, kondisi baru. Saya sendiri juga seringkali sekarang berpikir untuk bagaimana membuat sesuatu menjadi lebih efektif lagi. Tujuannya apa? Setelah Anda melakukan itu, orang juga dengan mudah akan paham. Jadi harapan saya di tips yang keempat ini, setelah ini Anda tidak lagi melakukan, mungkin tujuan Anda, kalau emang Anda tidak ada niat apapun hanya sekedar cicet ya cicet aja. Tapi kalau ingin efektif berpesan, efektif berkomunikasi, efektif menyampaikan sesuatu, lakukan dengan tips pembungkus yang keempat ini, yaitu singkat dan berikan respect atau rasa hormat kepada teman komunikasi Anda. Nah, sekarang saya sudah tadi jelaskan di tips pertama, tips kedua, tips ketiga, tips keempat. Saya sekarang akan bungkus semuanya. Tips utama, masih ingat Anda kan? Fokus kepada teman komunikasi Anda. Dengan cara apa? Berikan jeda. Dengarkan. Lihat, fokus Anda sedang bicara dengan siapa. Ingat, auditori internal Anda matikan supaya Anda tidak di depan dia, tapi otak Anda atau pikiran Anda melayang kemana-mana. Oke, harapannya dengan Anda fokus, Anda akan dapat pick up banyak informasi atau mungkin keberatan atau apapun bisa Anda ambil. Dibanding Anda ngomong terus atau Anda tidak berikan jeda. Yang kedua, sekarang yang kedua, dalam proses berkomunikasi gunakan pola bahasa dan bahasa yang berarti umum. Kenapa? Ini memudahkan Anda juga. Anda tidak bisa menggunakan contoh kayak saya sebagai trainer NLP, pada saat bertemu orang siapapun saya pakai bahasa NLP.
Ingat ya, nanti kita switch loh. Kamu punya phobia cure apa? Orang ngerti phobia tapi tidak ngerti phobia cure. Oke, kamu ngerti nggak dalam proses nanti kita bikin timeline. Timelinenya dia dengan timeline saya bisa jadi artinya beda. Nah, dengan menggunakan bahasa yang sama ini akan membantu Anda semakin efektif dalam proses berkomunikasi. Dan di tips kedua ini, perhatikan mulai dari mana? Mulai dari respon yang dia berikan dengan apa? Dengan body language tadi. Dengan begitu Anda semakin mudah untuk melihat. Tips yang ketiga, dalam proses berkomunikasi seringkali kita melihat teman komunikasi kita mungkin lupa, mungkin tidak mematikan auditori internal dia. Saatnya ngapain? Minta konfirmasi, minta diulangi. Tujuannya adalah supaya apa yang Anda sampaikan diterima dengan baik. Nah, tadi saya juga ngomong di tips yang kedua juga, ingat sebaiknya dalam proses berkomunikasi kita bertatap muka langsung. Tapi kalau dengan kondisi pandemi karena jarak dan kondisi Anda harus by phone nggak apa-apa. Ingat, kurangi chatting, karena komunikasi chatting banyak sekali berarti yang berbeda. Atau dengan video call tuh keren banget. Dan yang terakhir, dalam proses berkomunikasi sampaikan dengan singkat dan berikan respect atau rasa hormat. Siapapun yang sedang Anda ajak bicara, teman komunikasi Anda siapapun itu, hormati. Waktunya, hormati apa yang ada dalam pikiran dia. Yang penting adalah memang Anda betul-betul niatkan dan sampaikan sesingkat mungkin. Kalau memang tujuannya hanya lebih ke hangout bersama atau nongkrong bersama, itu kan tidak ada komunikasi yang penting. Anda tinggal ya sama-sama buang waktu aja. Tapi kalau bicara penting, sampaikan dengan singkat. Sampaikan dengan respect dan hormat. Oke, dengan 1, 2, 3, 4 ini harapan saya setelah pandemik selesai nanti Anda jauh lebih komunikatif. Bahkan ada orang bilang, aku suka loh ngomong sama kamu, orangnya asik banget. Dan Anda akan mudah diterima dengan baik oleh siapapun di luar sana. Dan bisa jadi sebuah peluang baru buat Anda. Dan yang menarik adalah Anda tidak buang waktu lagi. Dalam proses Anda bicara, Anda tidak perlu ulang-ulang berkali-kali. Sekali bicara, sampaikan, selesai. Dengan begitu, orang pun senang dengan penyampaian Anda. Bahkan kalau Anda mau jualan, Anda menyampaikan apa yang ingin Anda jualkan dan diterima, beli, closing. Atau seorang partner bersama partnernya menyampaikan idenya, jadi eksekusi. Atau orang tua kepada anaknya, atau yang lebih tua kepada anak yang muda, menyampaikan, dilakukan. Enak begitu bukan? Dibandingkan harus berkali-kali berulang-ulang dan sebagainya, dan Anda pun capek sendiri. Dan ingat, dalam proses komunikasi ini kurangi stres untuk Anda sendiri. Harapan saya di 4 tips ini saya ingin membuat diri Anda jauh lebih sehat lagi, jauh lebih positif lagi. Dengan new normal, dengan kebiasaan baru juga membuat Anda jauh lebih bisa mendapatkan sesuatu yang positif di luar sana. Dengan cara apa? Anda bisa belajar dari orang-orang yang komunikasi yang cukup hebat. Saya pribadi sampai hari ini terus belajar bagaimana para YouTuber, bagaimana para trainer, bagaimana para influencer. Mereka mencoba menyampaikan dengan gaya TikTok, dengan gaya YouTube, termasuk saya sekarang ini. Harapan saya, Anda kalau tidak ngerti, bingung, kasih komen, yuk kita bahas lagi. Saya akan bahas lebih detail lagi untuk vlog-vlog selanjutnya. Anda bisa tonton dan ingat, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan nyalakan lonceng notifikasi plus komen. Anda mau ngomong apapun tentang NLP, tentang creativity, atau tentang apapun dalam proses pemikiran Anda dalam kondisi pandemik ini. See you in the next level and the next success. Bye.